Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Evan Al Zaid. Kali ini saya akan membicarakan masih soal KUR, dimana KUR di Mandiri bisa mencapai 500 juta. Bagaimana prosesnya? Simak video ini sampai selesai. Buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Seperti biasa, KUR kalian udah tahu ya di video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang syarat lolos pengajuan KUR. Sekarang saya bahas tentang KUR di Mandiri mencapai 500 juta. Sebelumnya saya jelaskan dulu, KUR di Bank Mandiri itu ada 5 macam, dimana ada KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil, KUR khusus. Dimana KUR super mikro ini pinjamannya 5-10 juta tanpa administrasi, dan pinjaman KUR mikro itu 10-50 juta, dan KUR kecil itu sampai 50 100 juta, dan KUR khusus 100-500 juta. Dimana syarat pengajuannya sama seperti video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan ya. Seperti biasalah, super mikro itu tidak dianjurkan anggunan, tapi agar lebih mengikat biasanya itu bank minta anggunan seperti BPKB ataupun kartu BPJS. Dan syarat-syaratnya ya pastilah ya ada usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan, dan begitu juga di super mikro yang juga, dan begitu juga di pinjaman mikro biasa. Kalau yang pinjaman 500 juta itu usahanya ya nggak seperti usaha mikro biasa lah, karena harus usahanya agak besar, otomatis berbeda-beda lah. Kayak mikro itu mungkin usahanya usaha mikro, mini mikro mungkin usahanya mungkin usaha kecil. Kalau pinjam 500 juta itu mungkin ya usahanya lebih besar lagi, seperti ya saya sebutkan tadi, seperti supermarket atau usaha-usaha kayak usaha garmen gitu, atau usaha-usaha yang retail. Yang menariknya lagi di Bank Mandiri ini, kita suami istri masing-masing bisa mengajukan pinjaman KUR, tapi tentunya dengan usaha yang berbeda dan anggunannya pun berbeda. Maksudnya yang dapat 500 juta yang saya bilang tadi itu limit pinjaman seseorang 500 juta. Misalnya dia awalnya dia sudah minjam nih 200 juta, terus sudah selesai, dia ngambil beberapa tahun, dia mau top up 200 juta lagi masih bisa. Terus sudah selesai, dia mau top up lagi 200 juta ya nggak bisa, misalnya cuma 100 juta. Jadi per orang maksimal pinjam KUR itu 500 juta. Misalnya kalian mau bertanya, saya pinjam di bank sebelah misalnya, KUR maksimal cuma bisa 50 juta, terus saya mau pindah ke Bank Mandiri. Di Mandiri kan KUR-nya bisa mencapai 200 juta nih pinjamannya, sementara di bank sebelah belum selesai. Apakah bisa saya take over KUR di Bank Mandiri dengan menutup bank sebelah? Kalau untuk KUR tidak bisa. Kalau kita take over, kalau mau pinjam ke Bank Mandiri, kalau masih ada pinjaman KUR-nya di bank sebelah, itu kita harus melunasi dulu dengan uang pribadi kita. Sudah selesai di situ, baru kita ajukan di Bank Mandiri dengan nilai yang kalian mau 200 juta tadi. Itu bisa. Tapi kalau tak oper untuk menutup sebelah, kalau untuk KUR itu nggak bisa. Tapi kalau untuk KUM sepertinya bisa. Terus juga saya menjawab juga pertanyaan yang pernah dilontarkan di komentar sebelumnya. Saya berada di kampus, saya merantau berusaha di kota, dan anggunan saya di kampung. Bagaimana proses saya mau ngajukan pinjaman di Bank Mandiri atau pinjaman KUR, di mana pinjam KUR di bank? Sebenarnya kalau untuk mengajukan pinjaman itu harus di tempat usaha berada. Misalnya
kampungnya misalnya di Jawa Barat, habis itu punya usaha di Jakarta. Terus dia mengajukan pinjamannya itu harus di Jakarta, di tempat usaha. Kalau anggunannya itu kita mungkin agak terhambat dengan untuk survei ya. Kalau seandainya di Jawa Barat sana ada Bank Mandiri, otomatis kita harus berkoordinasi lagi sama Bank Mandiri sana untuk survei. Tapi intinya bisa, cuma palingan terkendala dengan untuk survei. Kalau kebijakan KUR ini di tahun 2021 ini masih sama dari kebijakan tahun 2020. Kita nggak tahu di tahun ke depan, tahun 2022, apakah masih KUR ini masih ada. Kita nggak tahu, nanti kalau seandainya ada perubahan lagi, perkembangannya kita akan bahas lagi tentang prosedur KUR ini. Sekarang mumpung masih ada KUR ini bisa mencapai 500 juta, ayo buru-buruan pinjam untuk modal usaha. Karena KUR ini emang bertujuan untuk penggerakan ekonomi dari pemerintah. Dan satu lagi yang paling penting, kalau seandainya teman-teman sudah mengajukan KUR, sudah cair dananya, diusahakan dananya itu betul-betul digunakan untuk usaha dan modal usaha, jangan digunakan untuk melunasi pinjaman di tempat lain atau tempat leasing, misalnya untuk pelunasan motor misalnya. Itu tidak boleh. Kalau seandainya ketahuan dari OJK itu bisa dicabut subsidinya. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu video ini, pembahasan ini. Kalau seandainya kalian butuh pertanyaan, kalian silahkan tanya aja di komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.